Iya, sepertinya kayaknya nggak punya deh. Kami tawuran. Iya. Ini kita lagi di nunggu sunset ya, sementara jauh sana bulan purnamanya masih kelihatan. Gunungnya mulai 2 gunung ikon dari kawasan puncak Bogor, Cianjur, Jawa Barat ini terlihat mulai memerah karena kena sinar matahari pagi yang baru terbit di balik bukit itu. Jadi nggak kelihatan, kita belum bisa melihat matahari. Mungkin nanti agak siangan baru kelihatan dari sini. Sana si boy sudah siap-siap untuk eksplor juga. Mari kita coba jalan-jalan. Kebetulan lampu sedang mati, kita lewat kanan aja, Bu. Di belakang glamping ini adalah bukit hutan rimba dan juga kebun teh di atas ini. Kakak masih di teras. Kak, kunci sayang. Kita coba explore, kita menyusuri jalan di belakang glamping. Nah, ini stripe-nya nggak keluar atau memang beda jenis ya kayaknya deh. Beda jenis. Itu nama apa, Bu? Namanya apa? Ganyong ya? Ganyong. Emangnya di Pasren, Purbalingga sana, ganyong. Ibu kalau lagi lupa ya lupa. Yang di rumah aja ya stripe. Oh, ini dari permata. Nah, ini gambaran kebun tehnya belakang. Jadi telaga itu sumbernya dari mata Ini air salah satu ya? aliran sumber air yang masuk ke telaga. Itu udah langsung teh. Dan itu kita lihat adalah kebun teh. Tapi Air telaga inilah yang menjadi titik nol sumber air Sungai Ciliwung. Lihat gunungnya makin memerah, makin bersinar, makin merona. Nah, di sini juga ada beberapa area playground atau permainan, ada jembatan gantung, ada ayunan nanti di sana. Nah, kita melewati belakang glampingnya panitia emangnya ospek, glampingnya pengelola. Nah, ini yang damar nih. Kalau yang damar ukurannya agak kecil dan bentuknya beda, seperti rumah limas biasa. Bukan rumah limas, rumah nih. Kalau yang Puspa, tempat kita tinggal itu atapnya melengkung. Ini dia sumber airnya yang mengalir terus. Sayang sekali ya kalau dekat Jakarta mah kita ambilin pakai ember nih. Ibu ambil buat botol apa masak di sana karena air lain banget nggak ada rasanya. Oke. Kita jalan lagi. Tanjuang. Nah, kita keluar dari area glamping. Jadi area glamping ini bukan area umum ya. Jadi dia boleh masuk ke area ini hanya pengunjung ataupun tamu glamping. Sementara kalau di area telaga ini, di luar area glamping ini adalah untuk pengunjung telaga. Nah, kita sebagai pengunjung glamping itu sudah termasuk dapat tiket Telaga Saat ya, area Telaga Saat, area wisata Telaga Saat. Sementara kalau yang hanya berkunjung ke telaga ya otomatis tidak bisa masuk ke area glamping.
Tapi pengalaman kemarin kita masuk ke sini itu 2 kali bayar ya, karena eh, sebelum kita masuk ke area wisata Telaga Saat ini, kita juga melewati kawasan perkebunan teh Gunung Emas yang juga bisa kita nikmati keindahannya, sehingga itu juga kita sudah dikenakan biaya untuk menikmati area perkebunan Gunung Emas per orang kalau nggak salah 30.000. Kemudian kendaraan 15.000. Jadi total kemarin kita 3 orang plus 1 kendaraan roda 4 itu 105.000. Di kejauhan sana ada glamping kita, dan kita lihat di sana ada si Bujang, anak kami Anan ya, yang sedang eksplor dari teras glamping. Ini view-nya kira-kira dari arah sini ke arah glamping. Jadi overall sih memang view-nya bagus ya, view-nya bagus banget. Jadi mau sore, mau malam, mau pagi, asalkan cerah, itu sangat bagus view-nya. Ini harusnya di atasnya harusnya ada balonnya kali Bu ya, sehingga ini menjadi objek balon udara sebenarnya untuk foto-foto. Tapi seperti balonnya kempes, jadi sekarang lagi dibawa ke bengkel pompa dulu. Apa ditiup ya? Oh. Oh, ini adalah menara ini. Kita coba naik. Menara Pandang. Kita coba naik, kita lihat view dari atas menara. Sepertinya bisa melihat view-nya. Aduh, maaf. Astagfirullahaladzim. Terkepleset. Wow. Kita lihat bulan purnamanya belum tenggelam 100%. Jadi masih ada sekitar 5 derajat mungkin. Nah, sementara di sana di sisi yang lain kita lihat gunungnya sudah mulai tersinari oleh sinar matahari pagi, sehingga menimbulkan efek tidak hijau murni, tapi menjadi merah atau kuning keemasan. Kita lihat di gunung gedenya itu, di area puncaknya itu seperti ada tebing-tebing yang kena sinar, jadinya menimbulkan efek sinar keemasan. Elang Jawa, ayo kamu muncul, aku mau lihat. Ya. Kalau kita baca kemarin sih ada tulisan memang di sini area di mana ada burung ikon dari Pulau Jawa ya, yaitu elang Jawa. Elang Jawa Suka muncul gitu, ikonnya tapi DKI loh. oh ikonnya DKI, sorry maaf. Tapi ini kita tunggu belum muncul-muncul ya. Ya mudah-mudahan nanti kita katanya munculnya di atas sana, Ranting yang itu. dari bukit itu, dari hutan yang ada di bukit itu. Kita lihat di atas itu adalah bukit hutan belantara ya, karena unsur-unsur vegetasi yang menyusun suatu kawasan hutan masih ada. Jadi masih ada lantai hutan, kemudian ada semak belukar. Semak belukar yang lantai ya. Kemudian ada kanopi dan ada emergen. Nah, sementara di bawahnya kita lihat adalah area perkebunan teh. Perkebunan teh ini sih sudah usianya sudah dari zaman Belanda ya. 1907. Berapa Bu? 1907. Oh 1907. Ya 1907 itu masih penjajahan Belanda ya, masih zaman Belanda. Ada yang datang. Aman. Ya. Anan mau
lari, sedang pemanasan dulu. Dia memang sudah niat dari kemarin. Pagi ini mau jogging. Jogging mengelilingi Telaga Saat ya. Jadi di Telaga Saat ini juga enaknya tuh area pejalan kakinya kalau pagi itu karena sepi ya. Ini malam tadi yang menginap di glamping itu cuma kami bertiga ya. Jadi pagi ini benar-benar sepi dan kita bisa menikmati sepuasnya seperti aset pribadi nih mah, aset keluarga ini. Nah, dan kita bisa memanfaatkan area walking track pada saat siang. Kita jadikan sebagai jogging track aja pas pagi ini. Halo, lihat, aku menemukan kopi. Apa Bu? Oh yes. Oh iya. Ternyata di sini ada. Oh, Kopi tapi pendek Masya sekali Allah. udah berbuah. Aku ambil satu izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin. Wangi nggak Bu? Manis sekali. Oh my god. Nah, ini bedanya kami di rumah juga punya pohon kopi. Hmm, Tapi udah tinggi, menjulang tinggi. Bunganya sudah banyak tapi nggak berbuah-buah. Sementara kalau yang di sini nih masih pendek tapi kopinya sudah lebat. isi izin. Itu robusta apa arabica tuh kira-kira nah? Nggak tahu lah. Sekali manis, masya Allah. Coba kita turun ke sana ya. Kita bergabung dengan mereka. Oke. Kita harus hati-hati di sini karena tingkat kemiringan tangganya cukup curam ya. Dan usahakan kalau kita jalan sini selalu pakai sepatu supaya safety. Alhamdulillah. Kita lihat. Beneran kopi bukan Bu? Ya Allah ya. Nanti tanaman lain yang beracun lagi. Manis sekali. Really manis? Ya Oh Allah. iya, iya. Ya Betul. Rohman ya Rohim kopi. Ini kopi betul. Aku kan hidup di pagar alam juga tahu ini. Oh iya. Saya percaya. Lihat. It's only Masya 50 Allah. cm. Tapi dia ada berbuah. Iya beda dengan di rumah ya. Udah menjulang tinggi. Tapi ini walaupun pendek udah tua nih, kelihatan pohonnya. Tekstur pohonnya udah tua. Mungkin aslinya dia nggak pendek, akarnya di bawah. Ya kita lanjutkan perjalanan. Itu dia perahu-perahunya tuh. Nanti kita bisa main kano. Kalau sudah buka, kalau petugasnya sudah buka. Airnya kayak air lempeng-lempeng kecil sebenarnya. Jadi Telaga Saat ini memang sumber airnya dari beberapa kali kecil ya. Ya mungkin mengalir dari mata air di area perbukitan sekitar telaga ini. Ini ada musola nih. Oh, ada musola tempat kita sholat. Di sini toilet umumnya. Kemudian di sini ada saung edukasi Rimba Relawan Indonesia Pembela Alam. Ya, inilah markasnya pembela-pembela lingkungan ya. Mudah-mudahan konsisten dan didukung dengan perilaku yang ramah lingkungan juga Bu dari kita semua masyarakat ya. Dibilangnya sih desa wisata Tugu Utara kan. Nama kawasannya hutan lindungnya apa gitu? Kalau Tugu Utara itu wilayah administrasinya, Yang kelurahannya. lokasinya ini desa wisata Tugu Utara.
Ya, ini Telaga Saat. Hah? Kawasan wisatanya Telaga Saat. Bukan. Apa? Nama gunung atau bukit itu apa? Gunung Mas. Itu gunung Mas ya? Yang perbukitan teh ini ya Gunung Mas. Masuk kawasan Gunung Mas. Gunung Mas kan memang ini membentang dari bawah tuh, dari kawasan gerbang Gunung Mas sampai ke atas ini. Di kanan kiri jalan puncak. Nah, nanti kita lihat siang sedikit kita bisa main kano. Kita main kano nanti. Dan kalau Jadi ini adalah lokasinya tidak terlalu yang jauh dari ini bisa Jakarta. bertiga kali nggak ya? Tidak terlalu jauh dari Jakarta, tapi kita bisa menikmatinya. Oh, ini Ya, mungkin dan bakal itu. kita akan bisa menikmati dengan nyaman di sini ya. Baik perjalanan dari Jakarta ke sininya itu sih dari biasa di weekday ya, jangan di weekend. Karena kalau weekend kita tahu sendiri Jakarta arah puncak itu pasti ya menjadi parkiran terpanjang ya. Nah, kalau hari biasa ya di jalanan sepi, di areanya juga sepi. Jadi seperti Nah, gunungnya ini. Kita di balik dia sekarang. di sana gunung di depan kita. Hah? Gunung arahnya depan kita. Nah, di sekeliling telaga juga ada saung-saung kalau bahasa Sunda mah. Ya. Kalau bahasa Jawanya ya gubuk-gubuk. Di sana ya. Kalau Jakarta tuh Langbong. Kalau Jakarta ya gazebo mungkin yang bisa dimanfaatkan pengunjung untuk bersantai. Ada yang kecil yang mungkin hanya muat 2 orang. Dan ada juga yang besar tuh yang bisa muat 1 keluarga. Ini kalau siang ramai ya. Ini karena masih sepi. Jadi masih pagi, jadi tidak ada pengunjung yang lain kecuali kami. Jadi silahkan teman-teman berkunjung ke sini di weekdays, dan kalau bisa sempatkan nginep di glamping supaya kita bisa benar-benar menikmati telaga ini seperti aset keluarga. Kita hanya benar-benar bertiga nih, nggak ada yang lain. Bahkan petugasnya pun tidak kelihatan ya. Tadi ada sih tukang sampah sudah ngangkut ya. Dan alhamdulillah sini memang kalau dari segi kebersihan alhamdulillah cukup bersih karena petugas kebersihannya bekerja secara berkala, pagi, sore, siang. Mudah-mudahan ini pertahankan ya. Oh, ini rakitnya kayak ini deh. Oh, ini rakit, betul, ini rakit yang bisa dimanfaatkan untuk menyusuri telaga secara berkelompok. Nan malam tidurnya gimana? Tadi malam menjadi kepong-pong dia. Jadi dia tidur, Anan tidur pakai sleeping bag yang dia beli pada saat dia SD. Nah, sekarang dia sudah, jadi bisa dibayangin. Tapi masih muat sih, alhamdulillah. Masih muat. Dan dia cukup nyaman sih. Bisa melindungi tubuhnya dari kedinginan. Berapa derajat malamnya? 14 ya, Nan? Iya, 14. Malam tadi sesuai dengan data yang kami coba lihat di data Google Weather, itu titik terendah suhu udara malam tadi adalah 14 derajat, dan pagi ini itu suhunya adalah 16 derajat. Jadi cukup sejuk. Punten Bu, pagi Bu. Dan malam nanti tuh kalau nggak salah, kalau di ini sampai berapa? 13 ya? Apa 14 juga? 14. Nanti malam? 15 ya?
Mana ada di Jakarta suhu segitu. Tuh ibunya lagi mau siap-siap. Nanti siang kita bisa melihat juga ibu-ibu pemetik teh, daun teh. Ya, oke, untuk video mengelilingi Telaga Sari mungkin kita sudah dulu ya, karena udah 20. Nanti kita lanjutkan di video yang lain. Oke, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.